Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita mulai dulu ya. Sebelum kita belajar, kita coba luruskan dulu niat kita ya. Kita berdoa ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Min, ya kalau sudah, saya sampaikan di awal, kalian tahu kunci ilmu pengetahuan apa? Kok udah mulai? Tolong di-mute ya, Laya. Kalau nggak mute, keluar aja. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan, baru kalian unmute ya. Saya sampaikan di sini, kunci ilmu pengetahuan itu adab ya. Jika kalian tidak menjaga adab kalian, nggak akan dapat ilmu itu. Siapapun yang menyampaikannya. Ya. Profesor sekalipun, kalau kalian tidak ada adabnya, tidak akan sampai ilmu. Tolong jaga adab kalian ya. Dengan baik. Saya tahu kalian itu anak online ya. Sudah 3 tahun saya ngajar yang online memang agak kurang gitu. Ya, saya mohon maaf saya menyampaikan itu, memang seperti itu kenyataannya. Ya. Oke, kita mulai lagi ya. Di sini kita masuk ke modul ketiga, limit dan kekontinuan. Kemarin sudah review kembali apa yang sudah kita pelajari di 2 modul ya. Modul pertama itu bilang real, ketidaksamaan dan fungsi. Kemudian yang kedua itu ada apa? Fungsi dan yang kedua itu apa kemarin tuh? Modul 2. Grafik fungsi dan operasi ya. Jadi ini limit. Ini harusnya tidak susah ya, karena kalian di SMA sudah pernah belajar limit. Nah, di submodul 3 ini kita akan mencoba mempelajari tentang limit dan kekontinuan ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, di antaranya nanti di limit kita akan ada pengantar limit, aturan limit, limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Kemudian kekontinuan. Sini cuma satu subbab ya. Nah, kita langsung masuk ke sini ke pendahuluan limit. Nah, limit sebuah fungsi fx untuk mendekati x, ya x mendekati c, dinotasikan sebagai berikut. Jadi jika ada sebuah fungsi yang seperti ini, maka dapat dinyatakan adalah limit sebuah fungsi fx untuk x mendekati c. Ya, c ini konstanta sembarang ya. Nah, sebagai gambaran misalkan di sini kita lihat fungsi fx ya, di situ x kuadrat dikurang 9 per x kurang 3. Nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah tak terdefinisi. Karena jika kita masukkan x di sini sama dengan 3, maka penyebut akan menghasilkan nilai 0. Sehingga fungsi tidak dapat didefinisikan. Tapi jika kita memasukkan nilai di sekitaran 3 atau mendekati 3 gitu ya, maka fungsi akan memberikan hasil nilainya, akan bernilai seperti itu. Ya. Baik yang didekati dari sebelah kiri atau nilai yang lebih kecil ataupun dari yang nilai lebih besar sebelah kanan. Nah, misalkan seperti ini, limit x mendekati 3, x kuadrat kurang 9 per x kurang 3 sama dengan 6 ya. Nah, dari sini dapatnya. X dimasukkan mendekati nilai 3.
Kalau kita masukkan 3, hasilnya sama dengan tidak terdefinisi. Nah, sampai ke 2,999 menghasilkan 5,999 gitu ya. Begitupun untuk yang di sini 3,001 untuk mendapatkan nilai 6,00001. Sehingga dapat didefinisikan menjadi mendekati 6 gitu ya. Nilai si limit mendekati 3 ya, X mendekati 3 dari fungsi ini. Bisa kita temukan solusi limit tersebut kalau secara aljabar ya. Secara aljabar kita bisa membuat untuk fungsi limit X mendekati 3, X kuadrat kurang 9 per X kurang 3 ya. Kita buat di sini secara aljabar dia tidak sama dengan 3 gitu ya. Maka nanti akan kita jabarkan yang X kuadrat kurang 9 ini ya. Ini akar persamaannya. Nanti ini bisa dihilangkan. X kurang 3 dibagi X kurang 3. Sehingga mendapatkan 3 plus X ya, X plus 3. Nah, sehingga nanti kalau di sini kita berikan X sama dengan 3, dia akan memberikan solusi. Ya. 3 plus 3 sama dengan 6. Gitu. Jadi limit X mendekati 3 untuk fungsi yang seperti ini kita bisa lakukan operasi secara aljabar seperti ini yang di atas ini. Ya. Kita uraikan X kuadrat kurang 9 menjadi fungsi akar-akar persamaan ya. Sehingga nanti bisa menghilangkan penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya sudah hilang, berapapun X-nya akan menghasilkan nilai tertentu. Maka menghasilkan solusinya. Bisa dipahami ya, limit ya. Limit berarti dia mendekati gitu. Nah, di sini dari uraian sebelumnya, limit X mendekati C dihitung berdasarkan X ya, di sekitaran C. Sehingga dapat didefinisikan limit dari kiri ke kanan. Nah, limit dari kiri ke kanan. Kalau limit ke kanan dari kanan ini kodenya plus ya. Kalau limit kiri kodenya minus. Kayak gini nih. Limit X mendekati C plus. Artinya dari kanannya C. Ya. Nilainya itu adalah L. Mempunyai arti bahwa ketika X mendekati C dari kanan, maka limit fx mendekati L. Terus seperti tadi, limit X mendekati 3, X kuadrat kurang 9 per X kurang 3 sama dengan 6. Ya. Limit X C negatif ya, fx sama dengan L, C juga L, mempunyai arti ketika X mendekati C dari kiri, maka limit fx mendekati L. Ya kayak gini ya. Ini dari kiri nih. Yang 2,99 ini dari sini. C negatif tadi. Ya. Kalau C positif dari sini. Dari 4 ke 3,001. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tadi adalah 6 ya. Oke, ini definisinya ya. Limit dari kiri ke kanan. Dari kanan dan dari kiri hasilnya akan ketemu nanti di angka yang sama. Nah, gambar 31 mana nih? Ini ya. Dari gambar 31 dilihat bahwa limit fx untuk mendekati 3 ya, dari kanan dan dari kiri sama, yaitu 6. Kemudian muncul sifat limit. Limit x mendekati C ya, fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit x mendekati dari C positif adalah L, dan limit x mendekati dari C negatif, fx sama dengan L. Nah, maksudnya nilai limit x mendekati C sama dengan L, ya ini ya. Limit x mendekati C, fx sama dengan L, hanya ada jika kalau didekati dari kanan, didekati dari kiri nilainya sama. Maka akan ada keluar hasil limit x mendekati C, fx sama dengan L. Kalau di sini hasilnya 1, di sini hasilnya 0, berarti tidak terdefinisikan fungsi ini. Contohnya kalian lihat di sini nih. Ya, di contoh 1 ini ya. Di contoh 1 gambarnya, gambar fungsinya ya. Nah, ini ada beberapa fungsi. Ya, kalau yang hitam titiknya gelap kemarin itu termasuk ke dalam himpunan penyelesaian kan ya. Nah, itu sudah belajar.
Kalau yang lingkaran itu tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, lihat di sini. Limit fx x plus 1 ya. Jadi dia limit x mendekati dari kanan fungsi fx. Artinya x-nya 1 di sini nih. Mendekati fungsi dari sini ya. Jadi fungsinya ini berarti nih. Nah, ini ya fungsinya ya. Fungsi yang didekati itu yang ini. Kan x-nya ya 1 ya. Yang didekati itu fx itu y. Nah, berarti ini fungsinya. Maka berapa nilai dari limit x mendekati 1 fx? 1 positif ya berapa? Nah, 0 ya. Kenapa 0? Karena dia mendekati sini kan, mendekati sini sehingga nanti ketemu di sini nih. Di titik 0. Grafik sini dia ketemunya di titik 0. Nah, bisa mengerti atau ada yang bingung? Untuk yang A ya, yang online gimana? Ya, bisa? Ini ya. Nah, dia kan dari sini nih. 1 positif ya. Nah, dia mendekat dari sini. Tuh. Nah, kalau dia mendekat dari sini kan nilainya kayak gini ya. Ketemunya di sini nanti nih. Nah, di sini. Ya. Makanya hasilnya adalah sama dengan 0. Kita lihat limit x mendekati 1 fx. Nah, ini. Ini tadi kan sudah kita definisikan di sini ya. Limit x mendekati c fx sama dengan L. Hanya ada jika yang positif dan negatifnya itu hasilnya sama. Nah, sementara kita tadi punya 1 positif itu 0. 1 negatif coba kita lihat. Kalau 1 negatif kan dari sini. Ya. 1 negatif. Nah, ketemunya di sini nih. Kalau hitam dia termasuk himpunan penyelesaian kan ya. Nah, sehingga dia sudah ketemu di sini. Kalau ini kan tidak masuk, makanya dia meneruskan sampai ke mari. Nah, maka hasilnya di sini adalah fx plus 1 itu 0, fx minus 1 itu 1. Sehingga limit x mendekati 1 fx itu tidak ada solusinya. Itu ya. Ini berdasarkan gambar ini. Nanti kalau berdasarkan ada fungsi nilainya baru kalian bisa lebih paham gitu ya. Sekarang lihat gambar ini aja dulu. Lihat gambar ini dulu. Nah, kalau limit x 0 positif ya, artinya ke sini ya. Jadi kan x mendekati 0 ya, berarti dia lihat positif dan negatifnya. Kalau 0 positif 0 negatif berarti daerahnya sekitar sini juga ya. Hasilnya 1. Sama-sama 1 tuh. Ya. X0, sorry, X0 0 ya. X min 0 0. Sini yang ketemunya ya. Kan di X ya. Tetap di sini 0. Di sini juga ketemu di 0 ya. Kan fungsinya ini nih. Nah, maka bisa kita definisikan X mendekati 0 itu nilainya adalah 0. Karena fx yang X negatif dan X positifnya itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau F 0, Y-nya 0, ya, X-nya berapa? 1 di sini ya. Makanya keluar di sini 1 gitu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan definisi yang ini ya. Jika ada nilainya positif dan negatif itu bisa kita definisikan limit X. Pak, maaf Pak, tadi Pak yang D itu gimana Pak? Ulang Pak, tadi putus-putus. Yang Nah, D Pak. yang D kan fx-nya 0 ya. Kalau fx-nya 0 itu x ya, fx itu kan sama dengan y ya. Y ini ya. Kalau dia 0, x-nya berapa nih? 1. Ya. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Ada lagi definisi limit yang selanjutnya.
limit fx limit x mendekati c ya, fx sama dengan L. Artinya untuk setiap ini kodenya epsilon ya, epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0 sehingga solusinya seperti ini. 0 kecil sama x dikurang c kecil dari delta ya. Fx kurang L kecil dari epsilon. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini lagi ya. Ini gambaran limit x mendekati c, fx sama dengan L. Ya. Terdapat bilangan positif, misalkan delta, yang nilainya sangat kecil dan nilai x adalah c dikurang delta kecil dari x kurang c plus delta. Ya. Ekivalen dengan 0 kecil dari x kurang c ya. Ini absolut nilainya ya. Kecil dari delta. Maka terdapat bilangan positif epsilon. Biasanya bergantung dari delta sehingga L kurang dari epsilon kurang dari fx kurang dari L plus E. Semakin kecil delta akan menyebabkan x mendekati c sehingga ya semakin kecil pula nilai epsilonnya. Pada gambar ini tiga ini ya mengartikan bahwa jika x mendekati c maka nilai fx akan mendekati nilai L. Ya, nah ini jika x mendekati c ya di sini ya, maka akan ketemu nanti nilai L-nya di sini. C tarik ke fungsi ini ya, akan ketemu nilai L. Gitu. Paham ya? Jika x mendekati nilai c, c-nya itu bisa kita dekati dari kiri atau dari kanan gitu ya. Nah, maka fungsi tadi ya dengan nilai yang ini kan nilainya kan sangat kecil tadi dia bilang ya, nilai delta dengan nilai epsilon itu ya. Nah, semakin kita rapatkan ke sini, tetap akan ketemu nilai L yang bisa didefinisikan dari nilai C tersebut. Gitu. Kemudian ini yang harus kalian ingat, ada aturan-aturan dari limit ya. Limit itu mempunyai 4 aturan. Diberikan A adalah konstanta serta F dan G merupakan fungsi yang mempunyai limit X mendekati C. Atau kalian di sini limit X mendekati C Fx dan limit X mendekati C Gx. Nah, maka dari sini ada aturan-aturan sebagai berikut. Jika limit X mendekati C, A Fx, A ini adalah suatu konstanta gitu ya. Maka kita bisa keluarkan dulu konstantanya, kita selesaikan limitnya. Ya, maka A limit X mendekati C Fx. Itu aturan pertama. Aturan kedua, jika limit X mendekati C Fx plus Gx, maka kita bisa definisikan sebagai limit X mendekati C Fx plus limit mendekati C Gx. Ya. Yang ketiga, limit X mendekati C Fx dikali Gx itu bisa juga ya menjadi kita pisahkan limit X mendekati C Fx dikali limit X mendekati C Gx. Yang keempat, limit X mendekati C Fx per Gx itu bisa kita buat masing-masing limit X mendekati C Fx per limit X mendekati C Gx ya. Dengan ketentuan Gx-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Ya. Ingat ada aturan 4 di limit ya. Yang pertama ada konstanta bisa kita keluarkan. Yang kedua ada penjumlahan bisa kita masing-masingkan ya. Yang ketiga itu perkalian bisa kita masing-masingkan juga, pembagian juga bisa kita masing-masingkan. Gitu. Ya, nggak ada susah di sini ya. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Hitunglah limit-limit A limit X mendekati 1 X pangkat 5 plus 4X kurang 5 ya. Yang B limit X pangkat 3 plus 1 per X kurang 1 ya. Ini mendekati 1, ini mendekati 2. Kalian sini limit X mendekati 0, 1 per X per 2 plus 1 per X. Nah, yang pertama ya, tadi kita punya aturan limit Fx mendekati C, Fx plus Gx plus misalkan di sini Hx gitu ya. Nah,
Maka kita bisa uraikan masing-masing dalam bentuk limit dari yang di dalam kurung. Gitu, ya. Limit X mendekati 1, X pangkat 5 ditambah 4X itu kurang 5. Kita pisahkan limit X mendekati 1, X pangkat 5. Ya. Yang kedua, limit X mendekati 1, 4X. Limit X mendekati 5, mendekati 1, 5. Nah, maka di sini kita bisa selesaikan per masing-masing ini ya, fungsinya ya. Nah, X pangkat 5 ya. Maka ini sama dengan limit X mendekati 1, X. Kan X-nya ada 5 tuh. Kan bisa uraikan juga ya. X, limit X, limit X, limit X, limit X gitu. Nah, sama dengan 1 ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Yang kedua, limit 4X ya. 4-nya kita keluarkan, limit X-nya. X-nya ganti 1. Jadi hasilnya adalah 4. Kalau ini tidak ada ini ya, tidak ada X-nya ya, maka hasilnya sama dengan 5. Sehingga kita jumlahkan 1 plus 4 plus 5 sama dengan 1 plus 4 dikurang 5 ya. Nah, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, itu. Ini adalah hasil limit dari X sama dengan 1, fungsinya X pangkat 5 plus 4X dikurang 5. Bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Pak, itu kan, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Namanya Itu siapa? kan namanya Dwi Pak. Nah, Itu kan lim 4X. Kalau itu biar jadi 4 lim X itu gimana Pak? kan ada aturan tadi di sini. Nah, nih. Pakai. Oh iya. Ya. 4-nya kan konstanta tuh. Kita kedepankan. Selesaikan limit yang ada fungsi X-nya. Ya. Oh iya. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada kita lihat fungsinya agak sedikit rumit ya. Kalau ada pembaginya, ada penyebutnya. Nah, limit X mendekati 2, X pangkat 3 plus 1 per X kurang 1 ya. Maka tadi kita bisa pisahkan menjadi limit X mendekati 2, X pangkat 3 per 1 per limit X mendekati 2, X kurang 1. Nah, karena limit penyebut di atas tidak menuju 0, maka kita bisa selesaikan gitu ya. Dengan memasukkan nilai 2 ya ke masing-masing persamaan ini. Kan limit X mendekati 2 ya. Sini ya. Nah, X pangkat 3 plus 1 bisa kita uraikan lagi menjadi limit X pangkat 3 tambah limit 1. Gitu ya. Nah, maka dimasukkan 2 pangkat 3, 8 ya. 1. Ini X mendekati 2 ya, nggak ada X-nya ya, maka nilainya tetap 1. 8 plus 1 sama dengan 9. 9 di bagian atas. Kemudian di bagian penyebutnya, limit X mendekati 2, X kurang 1. Jadi limit X dikurang limit 1 ya. Maka X-nya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 9 per 1. Sama dengan 9. Itu ya. Ini karena hasilnya tidak 0 ya, tidak menuju 0 gitu ya. Nilai C. Nah, nilai C ini limit ya mendekati 0 ya. 1 per X per 2 plus 1 per X. Nah, ini kan kalau kita masukkan jadinya tak terdefinisi nanti kan ya. Nah, sehingga kita perlu lakukan modifikasi bentuk. Ingat ya, matematika itu boleh memodifikasi bentuk persamaan, tapi tidak mengubah nilai dari persamaan itu. Nah, seperti yang kemarin yang kita lakukan ya, persamaan lingkaran, nilainya tidak berubah, cuman bisa kita definisikan dalam bentuk yang lain. Nah, misalkan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan X di sini, misalkan. Maka yang terjadi 1 per X per 2 ditambah 1 per X. Nah, kalau kita kalikan X, 1 per X jadi 1 ya. Kalau yang penyebutnya kita kalikan dengan X, 2X plus 1.
Gitu ya. Maka jadinya limit X mendekati 0, 1, limit X mendekati 0, 2X plus 1. Nah, yang ini hasilnya adalah 1. Yang ini hasilnya limit 2X ya. Itu ya. Dikali 2. Ini kan 2-nya dipisah nih nanti nih. Hasilnya 0, limit 1, 1. Maka ini hasilnya adalah 1. Gitu. Bisa dipahami untuk yang nomor C? Ya. Kalau kita masing-masing kalikan dengan X kan artinya itu tidak merubah nilai. Ya, seimbang ya. Atas dan bawah kita sama-sama kalikan X. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tidak mengerti ya. Ya. Yang B. Yang ini. Nah, ini ya. Ini limit X pangkat 3 plus 1 limit ya, limit X mendekati 2, X pangkat 3 plus 1 per X plus 1. Nah, tadi dari aturan limit kita sudah punya 4 aturan ya. Nah, ini kita ubah menjadi 2 bentuk. Limit X mendekati 2, X plus 3 plus 1 per limit X mendekati 2, X kurang 1. Nah, untuk bagian sini kita tadi sudah punya juga aturan limit ya, di mana kalau F ditambah G gitu ya, bisa kita uraikan menjadi limit X X pangkat 3 plus limit X mendekati 2, 1 dibagi dengan yang ini ya, limit mendekati 2, X kurang limit X mendekati 2, 1 ya. Nah, selesaikan masing-masing. Tadi juga ada ya, kalau misalkan X pangkat 3 ini kan bisa kita uraikan lagi ya sebenarnya ya. X pangkat 3 itu kan menjadi limit X tambah limit X, dikali limit X dikali limit X gitu ya. Masukkan X-nya sama dengan 2 ya. 2 di sini kan 2 dikali 2 dikali 2, 8 ya. Nah, ini limit 1. Kan ada X-nya. Maka nilainya sama dengan 1 yang ini ya. Maka yang di atas itu menjadi 8 plus 1 per di bawahnya 2 ya di sini ya. 2 dikurang 1. 1. Maka 9 per 1. Dengan 9. Nah, ini. Iya, 2 kurang 1 ya. Nah, 2 kurang 1. Oke. Ya, jadi segini ya. Gimana? Yuk. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan ya. Ya. Ini. Oh ya, coba kita ini lagi ya.
Tolong semuanya perhatikan, yang ini kenapa kok bisa jadi 1 tadi ya. Nah, ini persamaannya 1 per X per 2 plus 1 per X. Nah, kalau ini kita masukkan limitnya sama dengan 0 di sini ya, maka hasilnya tidak terdefinisikan. Ya, sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa membuat solusi ya dari persamaan ini, tapi tidak mengubah nilainya. Nah, maka tadi kita sama-sama kalikan ini dengan X ya. Sehingga yang pembilang 1 per X dikali X, hasilnya 1. Yang penyebut 2 plus 1 per X dikali X, hasilnya menjadi 2X plus 1. Oke. Nah, sehingga fungsi tadi menjadi limit X mendekati 0, 1 per 2X plus 1. Nah, sini baru kita bisa selesaikan. Ya. Limit X mendekati 0 dari 1 per limit X mendekati 0 dari 2X plus limit X mendekati 0 dari 1. Nah, yang 2X bisa kita selesaikan juga ya tadi ya. Limit 2 ya, X mendekati 0, X gitu ya. Nah, ini kan kita ganti 0 jadinya 2 kali 0, 0 ya. Ini jadi 0, ini jadi 1 ya, ini jadi 1. Sehingga hasilnya 1 per 1 sama dengan 1. Gitu. Terlalu cepat atau gimana? Ya. Ulang lagi ya. Nah. Limit X mendekati 0 ya. 1 per X per 2 plus 1 per X. Nah, kita perhatikan lagi. Kita tadi tahu bahwa kalau kita masukkan 0 hasilnya tidak ada. Ya, tidak terdefinisi. Nah, sehingga kita rekayasa ini menjadi dikali dengan X. Ya, penyebut dan pembilang dikali X itu kan tidak ada pengaruhnya ya. Nilainya akan tetap sama. Sehingga fungsi ini menjadi fungsi yang di bawah sini. Ya, ketika dikali X ya. Hasilnya ini. Itu. Limit X mendekati 0, 1 per 2X plus 1. Nah, dari sini baru kita bisa kelola. Baru kita bisa selesaikan. Ya. 1 per, tadi ada kan limit X mendekati C, Fx per Gx. Aturan keempat. Nah. Maka bisa didefinisikan menjadi limit X mendekati C, Fx per limit X mendekati C, Gx. Nah, sama aja kayak gini kan. Limit X mendekati 0, 1 per limit X mendekati 0, 2X plus 1. Nah, 2X plus 1 tadi juga ada aturan limit ya. Jika Fx plus Gx bisa kita definisikan masing-masing juga. Jadi limit X mendekati 0, 2X plus limit X mendekati 0, 1. Nah, masukkan saja nilainya 0. Ya, kalau misalkan kalian ingat lagi aturan pertama ya, 2X ini kan bisa 2-nya dikedepankan, baru diselesaikan limit X-nya. Ya sama aja sebenarnya kan tinggal kalian masukkan 0 kali 2 hasilnya tetap 0 gitu. Atau X-nya sama dengan 1 misalkan ya, X mendekati 1 masukkan 1 jadi 2 gitu. Nah, maka di sini kalau tidak ada ininya variabelnya, maka hasilnya langsung konstanta ini. Ya. 1. Kalau ini 2 kali 0 0. Kalau ini limit 1 1 walaupun mendekati berapapun. Maka hasilnya 1 per 1 menjadi 1 gitu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya, sebelum masuk ke fungsi polinomial ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ada suatu cara ya di sini kita lihat ya untuk mempermudah perhitungan limit pada sebuah fungsi polinom dapat digunakan aturan berikut. Jika f adalah sebuah fungsi polinom, maka fx mendekati c, fx sama dengan fc.
Nah, jika f adalah fungsi rasional, maka fx sama dengan px per qx. Dengan px dan qx adalah polinomial, jika penyebut q dijadikan c ya, yang aturan pertama di sini yang di atas ini tidak sama dengan 0, maka limit x mendekati c fx sama dengan limit x mendekati c px per qx sama dengan pc per qc sama dengan fc. Ya. Nah, contohnya ada di contoh 33 ini ya. Hitung limit x mendekati 3 x kuadrat kurang x plus 1. Nah. Karena x kuadrat dikurang x ditambah 1 adalah fungsi polinomial, gitu ya. Maka x mendekati 3 x kuadrat kurang x plus 1, kita langsung masukkan 3 ke dalamnya ya. Ini ya. Fx menjadi fc gitu ya. Nah, sehingga 3 kuadrat dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 7 ya. 9 kurang 3 ditambah 1. Yang kedua, nah ini yang tadi yang ada fungsi pernya ya. X kurang x, limit x mendekati minus 2 ya. X kuadrat plus x plus 1 per x pangkat 3 kurang x plus 2. Nah, karena penyebut x pangkat 3 dikurang x plus 2 tidak sama dengan 0 untuk x sama dengan minus 2 ya, maka langsung dimasukkan di sini angka minus 2-nya. Minus 2 pangkat 2 tambah minus 2 tambah 1, hasilnya adalah berapa? 3 ya. Ya. Kemudian minus 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah 2 sama dengan ini jadi minus 8 ditambah 2 ditambah 2 minus 4. Sehingga hasilnya adalah minus 3/4. Nah, itu. Oke. Saya tinggal masukkan angkanya saja. Nah, yang contoh 35 kita lihat. Limit x mendekati 2, x kurang 2 per x kuadrat kurang 4. Kalau kita masukkan 2-nya di sini 0 ya. Jadi tidak boleh ya. Nah, maka bentuk fx sama dengan x kurang 2 per x kuadrat kurang 4 ya. Merupakan fungsi rasional dan limit x mendekati 2 x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Maka masing-masing bagian pembilang dan penyebut tidak boleh langsung dilimitkan. Ya. Sehingga kita perlu sederhanakan dulu nih. Yang di awal tadi gitu ya. Ya, limit x mendekati 2 x kurang 2 per x kuadrat kurang 4. Kita uraikan menjadi x kuadrat kurang 4 ini menjadi x kurang 2 dikali x tambah 2. Sehingga ini bisa kita hilangkan ya. 1 per x tambah 2. Baru kita masukkan nilai 2-nya ya. Sehingga menjadi 1 per 4. Seperti itu. Saya. Nah. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu Pak, yang di aturan limit itu kan pengerjaannya kan cukup panjang ya, Pak? Yang mana? Yang tadi A, B, C tadi. Di aturan limit itu, Pak. Yang di aturan itu. Yang ini, ya. Nah, kalau pas ujian nanti kalau kita pakai yang cara polinomial tuh boleh ya, Pak? Biar cepet gitu. Iya, nggak masalah. Ini nggak apa namanya menyalahi aturan ini tidak gitu. Kira-kira salah nggak menyalahi aturan nggak? Kalau kita pakai yang ini. Ya sebenarnya tinggal dicek kembali aja ya, tinggal dicek kembali ini. Ini kan kayak apa namanya memudahkan aja ini ya. Kalau seperti ini kita bisa langsung apa namanya kita buat jadi 2 buah limit gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti hasilnya sama dengan 0 ini yang harus dicek sebenarnya. Kalau dia sama dengan 0, maka harus dilakukan perubahan fungsi gitu ya.
tanpa perubahan, tanpa ada nilai yang berubah. Atau yang seperti yang 35 ini, kita cari akar persamaannya gitu ya, kita langsung hilangkan sehingga nanti limit X mendekati 2-nya tidak menjadi nilai yang tak terdefinisi gitu. Ya boleh-bolehin sebenarnya. Itu ya. Ya, Pak. Ada lagi sebelum kita masuk ke dalil apit ya. Panjang nggak ya? Lihat ya. Sedikit lagi ya. Kalau pas ya sampai 9.40. Oke, kita lanjutkan di sini ya kawan-kawan ya. Kalau yang kurang jelas di depan bisa kalian lihat di handphone karena sudah dibagikan modul ketiga dan keempat. Nah, jika terdapat fungsi Gx yang nilainya berada di antara fungsi fx dan hx, untuk x mendekati c, maka limit dari Gx dapat ditentukan dengan cara menghitung limit fx dan limit hx. Nah, di sini ada dalil hapit. Jika f, g, dan h ya memenuhi fx kecil sama gx kecil sama hx untuk semua nilai x di sekitar c kecuali di c, maka jika limit x mendekati c ya, fx sama dengan limit x mendekati c, hx sama dengan l, maka limit x mendekati c, gx sama dengan l. Ya. Ini adalah dalil apit ya. Jadi nilainya itu fx kecil sama gx kecil sama hx gitu ya. Di gx-nya itu diantaranya gitu. Nah, contohnya di sini. Kita lihat. Jika 1 dikurang x kuadrat per 4 kecil dari ux kecil dari 1 per ditambah x kuadrat per 2 ya. Carilah limit u mendekati 0 x. Nah, misalkan ini fungsinya. Ya, fungsi apitnya di si ux. Karena limit, di sini jawabannya ya, karena limit x mendekati 0, 1 dikurang x kuadrat per 4 sama dengan 1. Tuh. Dan limit x mendekati 0, 1 plus x kuadrat per 2, itu juga sama dengan 1 ya. Kenapa nilai sama dengan 1? Ya, kalian masuk aja 0 di sini nih. Ya. Kalau pembilangnya 0 nggak masalah, menyebutnya 0 itu baru bermasalah. Nah. Maka berdasarkan dalil apit, limit u x ya dengan x mendekati 0 itu adalah 1. Ya. Sini dia ux-nya tuh. Oke. Ya. Paham tidak? Belum. Nah. Kita lihat dalil apit di sini. Ini ada dalil apit ya. Jika f, g, dan h ya memenuhi persamaan fx kecil sama gx kecil sama hx untuk semua nilai di x kecuali di sekitar c ya. Maka jika limit x mendekati c fx sama dengan limit h mendekati c hx ya sama dengan l, maka limit gx adalah l. Ya. Lihat, ini fungsi yang mengapitnya itu ada di f, ada di h. Yang terapit itu g. Jika limit x mendekati c, fungsi yang mengapit ini sama, maka limit g juga akan sama dengan yang mengapit gitu. Nah, contohnya di sini.
Ini fungsi UX ini terapit oleh fungsi 1 dikurang X kuadrat per 4 dan 1 plus X kuadrat per 2. Carilah limit X mendekati 0 untuk UX. Ya. Maka kita lihat limit masing-masing pengapitnya. Limit pengapit 1 dikurang X kuadrat per 4. Ya, masukkan 0 jadi 1. Limit yang ini juga 1 plus X kuadrat per 2. Kalau masukkan 0 jadi 1 juga. Maka ini memenuhi limit X mendekati C, Fx sama dengan L. Dan limit X mendekati C, Hx sama dengan L. Maka pastinya limit UX adalah 1 juga. Gitu. Ini sesuai dengan alil apit, ya. Bisa mengerti ya? Kalau limit Fx dan limit Hx-nya sama, maka UX-nya pasti sama gitu. Ini grafik fungsinya tadi. Ini yang Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4. Ya, ini yang ditambah. Maka si UX-nya letaknya di sini nih. Ya. Di sini kita lihat nilai limit theta mendekati 0 sin theta per theta. Perhatikan gambar 35. Nah ini. Coba kita lihat ini ya. Luas dari segitiga OAP. OAP ya ini ya. Itu kecil sama luas juring OAP. Ya. OAP, luas juring mana? Juring yang mana tuh? Coba. Ini segitiga OAP ya. OAP kecil sama luas juring OAP kecil sama luas segitiga OAT. Nah, ini. Itu ya. Dari gambar diperoleh luas segitiga OAP sama dengan setengah dari 1 dikali sin theta sama dengan setengah sin theta. Ya, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, segitiga pertama ya. OAP. OAP tingginya adalah sinus theta. Ya, karena ini theta ya. Jadi sinus theta. Ini kosinus theta. Ya. Ini nilainya 1. Ya. Kenapa 1? Sinus kuadrat ya. Cos kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya, miring kuadrat ya. Nah. Sorry ya, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1, sorry. Nah, makanya di sini 1 ini. Kan Pitagoras ya. Akar apa? A plus B, A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Nah. Tingginya sinus, ininya alasnya adalah sorry, yang ini nih. Tengah kali 1 ya, ini 1 alasnya. Makanya ini nilainya. Kemudian juring OAP. Nah, juring OAP luasnya setengah dikali R kuadrat dikali theta. Ya. Ini jari-jari ya. O ke P itu kan jari-jari itu. Ya, setengah kali jari-jari kuadrat dikali dengan sudut theta ya. Nah, ini luas juring. Kemudian luas segitiga OAT. Kalau tingginya di sini tangan theta ya. Ininya panjangnya ini 1. Berarti setengah kali 1 kali tangan theta. Nah, ini luas masing-masingnya. Nah, yang ini. Persamaan yang ini akan kita ubah menjadi luas masing-masing ini. Ya. Setengah sinus theta dikurang sama ini ya. Setengah theta kurang sama setengah tan theta. Ya. Kalau kita hilangkan setengahnya, maka akan tidak akan merubah nilainya ya. Persimpel saja ya. Karena sama-sama setengah kita kalikan dengan 2 gitu misalkan. Jadi sinus theta kecil sama sinus theta per kosinus theta. Ya. Tan itu kan sinus per kosinus ya. Nah. Atau lagi nih, karena di sini ada sinus-sinus, maka kita kalikan dengan kita bagi dengan sinus ya. Sehingga menjadi 1 kecil sama theta per sinus theta kecil sama 1 per cos theta.
gitu ya. Kalau dibalik, hasilnya menjadi 1 besar sama sinus theta per theta besar sama cos theta. Gitu ya. Atau cos theta-nya dibalik lagi gitu. Pusing gitu ya, dibalik terus ya. Nah, itu ya, sehingga dia menghilangkan 1 per cos theta ini nih. Jadi cos theta kecil sama sinus theta per theta kecil sama 1. Nah, kemudian baru kita cek di sini limit masing-masingnya. Ya. Limit x mendekati 0 cos theta kecil sama limit x mendekati 0 sinus theta per theta limit x mendekati 0 1. Nah, cos sinus 0 1 ya. Betul ya? Limit x mendekati 0 1 1. Nah, ini kan nggak bisa nih. Ini bisa nggak kalau kita definisikan secara 0-0-nya nggak bisa ya. Karena di sini 0 ya. Tapi karena ada dalil apit tadi, jika limit yang mengapitnya itu menghasilkan nilai yang sama, maka kita langsung bisa terka gitu ya, limit x mendekati 0 untuk yang diapit itu sama dengan nilainya dengan 1 juga, sama dengan yang mengapitnya gitu. Kalau kita definisikan secara ini kan nggak bisa nih. Ini 0, ya pasti nggak bisa terdefinisi. Tapi kalau karena ada dalil apit tadi, ya bisa didefinisikan gitu. Menjadi 1. Ya. Ini kalau tidak bisa didefinisikan kan kita tidak harus kehilangan akal ya. Kita bisa membuat dia menjadi kayak tadi kan ya, direkayasa sehingga bisa kita selesaikan gitu. Mungkin ini dikalikan dengan theta gitu ya sehingga menjadi hilang. Di sini sinus theta dikali theta gitu. Bisa jadi gitu kan ya. Tapi simpelnya karena ada dalil apit kita tak perlu mencari lagi karena sudah ada nilainya gitu ya. Kemudian ada contoh yang lain, limit x mendekati 0 sinus 3x per 4x. Ada lagi yang kedua, limit x mendekati 0 cosinus x kurang 1 per x. Untuk yang A kita lihat caranya sangat simpel ya. Hanya 1 baris ini ya, selesai. Limit x mendekati 0 sinus 3x per 4x. Kemudian 3 dan 4-nya kita bisa ini ya, keluarkan gitu ya. Limit x mendekati 0, 3 per 4 sinus x 3 sinus 3x ya per 3x gitu ya. Nah, sama-sama dikali 3 kayak ini ya, sama dikali 3 ya. Kemudian di sini kita lihat limit x mendekati 0, 3 per 4 ya. Limit x mendekati 0, 3 sin 3x ya per 3x. Nah, ini menghasilkan nilai 3 per 4. Ini hasilnya adalah berapa nih? Ini kok bisa kayak gini nih? Ini perkalian ya. Limit x 3 per 4 ya. Dikali limit sin 3x per 3x. Nah, sinus 3x per 3x. Hasilnya 1. Ya. Kenapa bisa 1? Ada yang ini enggak? Ada yang enggak trigonometri enggak? Ya, Rido, silakan. Halo Rido. Tadi raise hand. Nah. Fadil gimana Fadil? Ya, setahu saya Pak, sin X per X itu 1 Pak, nilainya Pak. Sin X per X 1 ya? Iya Pak. Oke. Maka hasilnya di sini 1 ya. 3 per 4 sama dengan 3 per 4 ya. Nah, itu. Oke. Yang A bisa diselesaikan ya?
Yang baru kalian ingat di sini adalah trigonometrinya lagi. Tuh. Nah, yang kedua, limit X mendekati 0, kosinus X kurang 1 per X. Nah, ini agak panjang ya. Maka di sini kita lihat limit X mendekati 0, kosinus X kurang 1 dikali kosinus X plus 1 ya. Dibagi X ya, dikali kosinus X plus 1. Ini kan sama aja kan ya. Limit X mendekati 0, kosinus X minus 1 per X dikali 1 ini kan. Ini kan nggak berubah hasil ya. Oke. Yang ini kosinus X ini ya. Kosinus X plus 1 dibagi kosinus X plus 1 kan 1. Sama aja dengan ini ya. Nggak merubah nilai. Nah. Kemudian dikalikan ke sini ya menjadi kosinus kuadrat X kurang 1 per X dikali kosinus X plus 1. Kemudian kosinus kuadrat X kurang 1 sama dengan minus sin kuadrat X ya. Kayak tadi ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Nah, sinilah muncul minus sin ini. Kemudian yang ini tetap ya, X dikali cos X plus 1. Kemudian sinus, ya ini kan bisa, ya ini kan minus 1 ya. Dikeluarkan ke sini, jadinya bentuknya di sini ya. Sinus X diuraikan menjadi dua ini ya. Jadi dua komponen gitu ya. Sinus X per X sama sinus X per kosinus X plus 1. Nah, minus limit X mendekati 0, sinus X per X tadi berapa? Itu ya. Dikali dengan sinus X per kosinus X plus 1. Ya, masukkan nilai X-nya. Sinus 0, 0, sinus kosinus 0, 1, 0 per berapapun hasilnya 0 ya. Sehingga 1 dikali 0 menjadi 0. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang bingung. Ada yang bingung? Silakan. Ya. Dari sini. Kalau di trigonometri itu kan ada ini ya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Ya, maka cos kuadrat X dikurang 1 sama dengan minus sin X kan. Nah, itu munculnya di situ. Nah, ini muncul gini ya. Nah, ini ya, dia. Ini. Jadi ini. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Sebelum kita lanjutkan.
Kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu limit tak hingga, limit di tak hingga, dan asimtot. Ya. Ini ada grafik persamaan Y sama dengan 1 per X. Oke. Nah, lihat gambar 3.6 ini ya. Grafik Y sama dengan 1 per X. Terlihat bahwa grafik fx pada kuadran 1 nilai fx akan menuju 0. Ya. Ketika X semakin besar atau X mendekati tak hingga. Dan nilai fx menuju tak hingga, ya. Nilai fx ketika X semakin kecil, ya. Atau X menuju 0. Nah, begitu si grafik ini ditaruh di kuadran ketiga di sini. Ini kan kuadran 1, 2, dan 3 ya. Nah, maka nilai fx akan menuju 0 ketika X di minus tak hingga. Sini ya. Dan akan menuju minus tak hingga ketika X di 0 negatif gitu ya. Nah, kasus ini dapat memberikan gambaran dalam bentuk menentukan limit tak hingga dan limit di tak hingga gitu ya. Nah, dan bahas masing-masing apa itu limit di tak hingga gitu. Nah, grafik tadi yang ini ya, yang 1 per X, gambar 3.6 ini dapat membesar tanpa batas. Ya, ditulis X menuju tak hingga, maka nilai fx akan menuju 0 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, limit X mendekati tak hingga, fx sama dengan 0 gitu ya. Begitu juga untuk yang negatif tak hingga. Nilai fx akan menuju 0 dituliskan sebagai berikut ya. Sama ya. Limit X mendekati minus tak hingga, fx sama dengan 0. Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa limit di tak hingga merupakan perhitungan limit sebuah fungsi misal untuk fx untuk x sampai dengan tak hingga atau x sampai dengan minus tak hingga. Limit tak hingga dapat dituliskan sebagai berikut ya. Limit X mendekati 0 positif fx sama dengan tak hingga. Begitu juga untuk X mendekati 0 negatif. Nilai fx menuju minus tak hingga dapat dituliskan limit X mendekati 0 negatif fx sama dengan minus tak hingga. Nah, untuk limit di tak hingga secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. Limit X mendekati minus tak hingga 1 per X pangkat K sama dengan 0. Dan limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 3 sama dengan 0. Di mana K itu adalah elemen N ini apa, simbol apa nih? Bilangan apa nih? Bilangan asli. Bilangan apa? Bilangan asli, bilangan bulat, atau bilangan apa? Ya, kalau bilangan real R ya. Bilangan asli, Pak. Bilangan asli ya. Nah. Hitunglah limit-limit berikut. Nah, ini limit X mendekati tak hingga X per X kuadrat plus 1. Yang B, limit X mendekati tak hingga, ya, minus tak hingga, 3X pangkat 3 per 3X per X pangkat 3 plus 1. Nah, terakhir limit X mendekati 5 positif ya. 5 dari kanan berarti ya. 1 per X kurang 5. Oke, kita lihat di sini ya penyelesaiannya. Untuk yang pertama, X per X kuadrat plus 1.
dapat dilakukan dengan membagi bagian pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat terbesarnya. Dan pada kasus ini adalah x kuadrat, ya, yang terbesar. Maka limit x mendekati tak hingga, ya, x per x kuadrat plus 1 menjadi x per dikali ya 1 per x kuadrat gitu ya, dibagi dengan x kuadrat plus 1 dikali 1 per x kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi 1 per x, ini menjadi 1, ini menjadi 1 per x kuadrat. Nah, kemudian masing-masing bagian dapat dilimitkan, ya, yang berubah jadi seperti ini ya, yang di belakang sini. Nah, ini kita limitkan masing-masing. Limit 1 per x, limit 1 per x kuadrat. Limit x mendekati tak hingga 1 per x. Hanya 0. Limit x mendekati tak hingga limit 1 pasti 1. Kemudian limit x mendekati tak hingga 1 per x kuadrat, 0 ya. Nah, makanya 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Nah, ini untuk yang nomor A. Kalau yang nomor B, ya, sama dengan nomor A langkahnya ya, berarti di sini dibagi dengan x per x pangkat 3 berarti ya. Karena bilang terbesarnya adalah pangkat 3. Jadi limit 3 per 1 plus 1 per x pangkat 3. Nah, limit 3 ya 3 ya. Limit 1 ya 1 nilainya. 0. 3 per 1 plus 0 sama dengan 3. Untuk yang C, ya, untuk yang C itu kita lihat di sini. Limit x mendekati 5 dari kanan, 1 per x kurang 5 dapat digunakan Y sama dengan 1 per x pada gambar 3.6. Nah, ini ya. Jadi ya. Untuk yang C kita lihat di sini ada grafiknya. Ini yang diminta tadi ya. Grafik pada gambar 3.6 yang X yang Y sama dengan 1 per X ya. Sekarang grafik Y 1 per X kurang 5 ya. Diperoleh dengan menggeser grafik 1 per X ya. Ke kanan sebanyak 5 satuan gitu. Nah, ini Y sama dengan 1 per X kurang 5, artinya kita geser di sini ya. Ke kanan sebanyak 5 satuan. Jadi grafiknya sebelah kanan di sini berarti kan ada berapa nih? 4, berarti ujungnya di sini 9 nanti ya. Kayak gini lah ya maksudnya nanti ya. Nah, kemudian ya, sehingga diperoleh limit x plus 5 1 per 5 1 per x kurang 5 sama dengan hingga ya. Nanti nggak yang nomor C ini nih?
Untuk mempermudah perhitungan ya, yang limit X mendekati 5 dari kanan ya. Y sama dengan 1 per X ya. Kan sama mirip ya. Kemarin itu kan ada fungsi grafik yang di bab 2 itu. Kalau misalkan dia ditambah, dia akan bergeser ke arah atas. Kalau grafiknya seperti ini ya. Kalau ditambah kan misalkan X kuadrat tambah 3 gitu ya. Kalau bergeser ke atas. Maka dia akan bergeser ke bawah kalau dikurang. Nah, ini kan juga sama ya. 1 per X, tapi dikurang 5 di sininya. X kurang 5 gitu. Dia nanti akan bergeser ke kanan ya. Grafik yang sama dengan ini akan bergeser ke kanan sejauh 5 satuan. Jadi kalau di sini 1 ya, posisi ini akan menjadi 6 di sini. Nah, untuk grafiknya sama, cuman posisinya akan berubah. Dengan X sama dengan 5 ya. Nah, kalau nilainya limit X besar sama X mendekati 5 dari kanan ya, maka 1 per X kurang 5 hasilnya tak terdefinisikan. Itu ya untuk yang nomor C. Ya, kenapa hasilnya terhingga ya? Kita lihat di sini. Yang di aturan yang tadi yang grafik sini ya. Ketika dia mendekati dari kanan ya. Kita lihat di sini nah, ini tadi ya. Nah, ini. Grafik Y sama dengan 1 per X. Anggap yang ini. Nah, kita lihat di sini ada ketentuan ya. Pada kuadran 1 jika fx menuju 0 ya. Ketika x semakin besar, x menuju tahingga dan nilai x menuju tahingga dari fx mendekati tahingga ya akan semakin kecil gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini pada fx akan menuju 0 ketika x semakin besar. Dan nilai akan menuju tahingga jika fx mendekati tahingga ya ketika x semakin kecil atau x menuju 0. Nah, tadi kita punya fungsi ya di sini ya. Kita punya fungsi tadi di sini itu adalah limit x mendekati 5 ya. Dari kanan tapi ya. Tadi di atas kita disuruh mendefinisikan bahwa nilai x akan semakin fx akan semakin kecil jika x mendekati nilai yang semakin besar. Artinya dari kiri ke kanan ya. Dari sini nih. Nah, ini kan simbolnya
adalah misalkan 0 negatif ya. Ya. Atau di sini misalkan 5 ya. 0-nya sini tadi kan bergeser 5. 5 satuan ya. Nah. Kalau 5 negatif, nilainya akan semakin kecil. Ya kan menuju 5 ya. Kan grafiknya kayak gini nih. Nah. Kan ini EY ini sama dengan fx. fx. Ya. Semakin ke kanan kita ambil x-nya akan semakin kecil. Akan berbeda hasilnya kalau misalkan kita ambil x-nya dari kanan ke kiri. Itu kan simbolnya adalah 5 plus ya. Dari sini kan ya kan. Maka nanti nilainya akan semakin naik itu. Sampai menuju tak hingga. Kalau dia menuju 0, ya makin kecil, maka nilainya makin tak hingga tuh. Ya. Gak ada garis ininya ya. Garis itu tidak ada ujungnya itu. Nah. Makanya di sini kalau dia nilainya 5 plus, maka hasilnya tak hingga. Karena dia mendekati nilai yang makin besar di sini nih. Nah. Jika semakin kecil, ya nilainya akan menuju tak hingga. Makanya solusinya tadi di sini menjadi nilainya tak hingga. Beda hasilnya kalau misalkan dia 5 minus. 5 minus akan menghasilkan nilai yang kecil nantinya. 0 ya dia nilainya nanti. Ya. Ini ya. Nah. Pada koordinat 1 kita katakan di koordinat 1 tadi ya. Akan menuju 0 jika x semakin besar atau x mendekati tak hingga. Ya. Atau dari kiri ke kanan. Negatif ya simbolnya ya. Kalau dari kanan ke kiri simbolnya kan positif ya. Semakin ke sini kan semakin tinggi nilainya tuh. Nah, kalau semakin ke kanan nilai semakin kecil nih. Gitu. Misalnya untuk yang C ya. Untuk yang ini ya. Atau ada pertanyaan silakan kalau ada. Nah, kita lanjutkan asimtot, ada 6 menit lagi ya. Asimtot artinya kurang lebih asimtotik itu tidak naik lagi gitu ya nilainya ya. Nah, di sini limit tak hingga dan limit di tak hingga berkaitan dengan asimtot, yaitu karakteristik kurva yang mendekati garis tapi tidak pernah dicapai gitu. Kayak tadi, dia cenderung lurus gitu, nggak sampai mentok lagi ke Y sama dengan itu ya. Itu namanya asimtot itu. Dia cenderung lurus, tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Nah, pada kasus gambar 3.6 tadi, gambar yang ini ya, terdapat dua garis yang mendekati grafik Y sama dengan 1/X, yaitu garis tegak X sama dengan 0, dan garis mendatar Y sama dengan 0. Maksudnya adalah garis ini ya, garis ini X hampir mendekati 0, ini nanti asimtot juga nih kayak gini nih. Nah, ini Y sama dengan 0 tadi. Nah, itu disebut garis asimtot tegak ya. Nah, di sini ada pengertian garis asimtot tegak. Garis X sama dengan C disebut asimtot tegak dari fungsi fx jika memenuhi salah satu persamaan berikut. Jika A limit X mendekati C negatif, fx sama dengan minus tak hingga. Atau limit X mendekati C negatif, fx sama dengan tak hingga. Kemudian juga sebaliknya ya, jika limit X mendekati C ya dari kanan, fx sama dengan minus tak hingga, atau limit X mendekati C dari kanan, fx sama dengan tak hingga. Untuk pengertian asimtot datar, garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu syarat dari limit X mendekati minus tak hingga, fx sama dengan L, atau limit X mendekati tak hingga, fx sama dengan L. Nah, ini kan kalian masih bingung ya. Coba kita lihat di contoh 3.9 jika masih bingung. Ya, tentukan asimtot dari fx x per x plus 1. Nah, di sini kita lihat fx memiliki asimtot datar Y sama dengan 1 karena limit X mendekati tak hingga, x per x plus 1 sama dengan 1 ya.
Karena limit X minus 1 dari kiri itu ya, X per X plus 1 sama dengan T hingga, itu, atau limit X minus 1 dari kanan, X per X plus 1 sama dengan minus T hingga, maka garis minus 1 merupakan asimtot tegak dari Fx. Nah, kita lihat asimtot datar ya, ini asimtot datar ya, karena limit X T hingga ya dari fungsi X, Fx ini adalah L. Nah, adalah 1 di sini. Ya. Kalau kita masukkan nilai T hingga ya, T hingga di sini ya. T hingga itu bisa besar sekali ya. Nah, di sini hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Kenapa hasilnya sama dengan 1 di sini? Ada yang tahu nggak? Karena dikali 1 per X semua, jadinya 1 per 1 plus 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Gimana tadi? Namanya siapa? Eka. Eka. Ya gimana Eka? Itu dikali 1 per X semua buat ngilangin X-nya. Ini dikali apa? Yang X dikali 1 per X. Oh, ini ya? Ya itu. Ya. Jadinya kan 1 per 1 ditambah 1 per X. Nah, karena 1 per X itu sama dengan 0, jadinya 1 per 1 plus 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Oke. Itu ya kawan-kawan ya. Caranya ya. Sehingga menghasilkan nilainya 1 di sini. Sehingga asimtot datarnya Y sama dengan 1. Nah. Kalau yang ini X per X plus 1 sehingga atau minus 1 tapi dari kanan gitu ya. X per X plus 1 sama dengan minus sehingga, maka garis X minus 1 merupakan asimtot tegak dari Fx gitu ya. Nah, ada asimtot datar, ada asimtot tegak ya. Nah, jadi kita lihat asimtot tegak berarti dia, kalau kita lihat di sini di grafik ini, berarti yang di sini ya, ini asimtot tegak, ini asimtot datar. Nah, asimtot tegaknya di Y sama dengan 1 ya, asimtot datarnya di X sama dengan minus 1. Ini grafiknya gini ya berarti ya, kurang lebih ya kayak gini ya. Nah, ini hampir sejajar dengan minus 1 nih. Kira-kira seperti itu untuk yang grafik X plus 1 ini. Ya, ini ya. X minus 1 ya. Sorry ini ya. Ini deh ya, balik tadi ya. Berarti dia gini. X minus 1 ini ya. Oh iya, minus 1 di sini ya, balik ya. Jadi saya di sini saya ini nih. Ini minus 1, ini Y1 ya, berarti gini. Ini asimtot tegak. Untuk datarnya gini ya. Nah, gini. Ya, ini Y1, ini X minus 1 ya. Ini grafiknya. Yang si X per X plus 1. Ini. Itu untuk grafiknya ya. Asimtot datar ini. Karena dia datar, asimtot datar, ini asimtot tegaknya. Ya,
karena waktu kita sudah habis ya. Kita akan lanjutkan ke kontinuan di pertemuan berikutnya. Ini sedikit sekali ya. Bisa kita selipkan nanti ya. Jadi kita sudah selesaikan asimtot, ya, limit Tahingga dengan limit ya. Ya, jadi kalian pelajari lagi di rumah sehingga tidak lupa ya dengan materi hari ini. Ya, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua ya. Semoga bermanfaat teman hari ini ya. Ya, siapa tadi itu yang celoteh tadi? Eka Prasetyo, Pak. Ya, di awal sudah saya bilang ya, akhlak kalian itu diperbaiki ya. Apakah kamu mau ganti dari depan? Ya. Kalau enggak kalian baca modul saja. Saya nggak usah masuk. Itu ya. Tolonglah kalian perbaiki akhlak kalian. Masa ngidupin ini aja kalian suruh cewek, kan mana teknik kalian ini? Kalian anak teknik kan? Malu kalian itu sebagai anak teknik. Ya. Kesel saya sama kelas ini, tahu kalian? Jangan ngaku anak teknik kalian kalau kayak gitu. Bangga-bangga anak teknik di luar. Kelakuan kalian kayak gini di dalam. Itu bukan teknik sipil kalian di sini ya. Tuh, tatar sama anak teknik sipil kalian kalau teknik sipil. Tolong hargai. Hargai orang yang di depan. Hargai kawan-kawan kalian. Saya datang ke sini karena menghargai kalian ini. Perlu kalian di ospek kayak dulu. Mau? Ya, kalau kalian tidak mau berubah, terserah kalian. Mau belajar seperti apa, terserah kalian ya. Saya serahkan kembali ke TPB kalian ini. Ya, yang online, terima kasih atas kehadirannya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Terima kasih Pak. banyak.